Salam Pak Nasi. Ya, kita mulai ya, Cak Gus. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli tempe, tempe dibeli dengan harga seribuan. Berjumpa lagi dalam webinar MSTC, belajar dan diskusi tentang ilmu pengadaan. Ke apotik membeli vitamin D, apotiknya jauh di simpang pertigaan. Yuk kita bahas cakep. pejabat pengadaan di lingkup RSUD bersama narasumber yang paling ganteng, Cak Kuswoyo, ahlinya pengadaan. Waduh. Alhamdulillah, puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita dapat bertemu kembali berkumpul di ruang Zoom ini, di ruang webinar ini untuk berdiskusi dan belajar bersama terkait dengan ilmu pengadaan. Yang terhormat guru besar kita Pak Muji selaku Direktur Utama MSTC, Pak Muklis selaku admin MSCC, Pak Samsunan, orang yang paling ganteng juga nih, guru besar juga nih. Dan yang lebih heboh lagi, lebih mantap lagi narsum kita, Pak Samsunan, Cak Kuswoyo ini dari Batang, dari PMK Batang, beliau ini salah satu pengurus IPI pusat yang paling heboh, yang paling terkenal. Fitnah ini. Fitnah ini, fitnah ini. Selawat dan salam tidak lupa kita aturkan. Salawat dan salam tidak lupa juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat barokah, diridhoi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dan kelancaran, dan kita semua tetap menjadi umat yang terbaik sampai akhir zaman. Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara ini, kami ingin membacakan dulu ketentuan pelaksanaan acara pada hari ini. Yang pertama, seperti biasa, peserta mengikuti kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan. Narasumber akan menyampaikan materinya kurang lebih 45 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Kemudian yang ketiga, peserta yang akan mengajukan pertanyaan kami persilakan mengklik di kolom chat yang telah disediakan atau raise hand apabila ingin bertanya langsung dengan narasumber. Peserta diharapkan untuk mengisi link atau daftar hadir karena daftar ini sangat penting sebagai bukti kehadiran dan penulisan di sertifikat. Yang terakhir, peserta dimohon untuk tenang dan tidak mengganggu kegiatan jalannya pelaksanaan webinar pada hari ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke susunan acara. Yang pertama pembukaan, kemudian penyampaian materi dan dari sumber, ketiga sesi tanya jawab, keempat closing statement, dan yang kelima adalah penutup. Yang pertama sebagai pembukaan, marilah kita bersama-sama membuka webinar pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita ke acara yang kedua yaitu penyampaian materi dari narasumber kita, Pak Kuswoyo. Beliau adalah ahlinya pengadaan, fungsional pengadaan BPJ dari PMK Batang. Beliau salah satu kandidat kepala bagian UKBPJ Batang. Insya Allah amin Allahumma amin. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Cak Gus. Oke, terima kasih Pak Nasir, Pak. Banyak gosip ini Pak Nasir nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disyukur mulai kita panjatkan kita Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga pada siang sore hari ini
lewat webinarnya MSTC. Bapak Ibu yang kami hormati, yang paling mulia tapi belum siap, jadi baru bisa hari ini karena masih banyak tender dan pekerjaan yang lain juga. Kalau tadi Pak Nasir menyampaikan apa ya, suhunya pengadilan kayaknya belum ya. Jadi ya, sharing aja kebetulan eh, saya mendapat tugas tambahan menjadi pejabat pengadaan di salah satu rumah sakit di Batang yaitu di RSUD Limpung. Bergeser Pak Nasir. Wah, Pak Nasir mati-mati. Sepintas selalu jadi perkenalan masih sama, masih belum berubah, masih di bagian PBJ, nomor HP, email. Nah, Bapak Ibu, di kami, jadi di Kabupaten Batang, fungsional PBJ mulai mulai ditugaskan jadi PP itu di awal tahun 2023. Sebelumnya sudah ada tapi hanya untuk kelurahan, tapi total keseluruh OPD itu di tahun 2023. Yang mendasari di Perpres 16 tahun 2018. Kemudian ada surat edaran dari Sekda nomor 020 garis miring 06 garis miring 2022 tentang percepatan pelaksanaan APBD 2023. Kemudian karena di rumah sakit itu ada keputusan direktur. Ya, yang jadi fokus di sini ya. Jadi pokja pemilihan ini di pasal 88, pokja pembelian, pokja pengadaan wajib dijabat oleh pengapur dan barang jasa. Ini cuplikan yang pertama ini di Perpres 16 2018. Dan di tempat kami ditindaklanjuti dengan surat edaran Sekda. Nah, di sini Pak Nasir sudah muncul nih tanggalnya 19 Desember 2022. Dan poin 2 langsung ini. Untuk tahun anggaran 2023, pejabat pengadaan atau PP dilaksanakan oleh pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa. Jadi seluruh PP di Kabupaten Batang, gak peduli itu dari kelurahan, PLUD, baik itu puskesmas, rumah sakit maupun OPD, itu PP-nya dari fungsional pengadaan. Jadi rata-rata kami satu CFBPJ bisa mengempu sampai 12 OPD. Guys. Jadi tidak ada hari tanpa transaksi Pak Nasir. Klak klik terus gitu. Nah, di berikutnya ditindaklanjuti 2022, nah 2023 dari Rumah Sakit Limpong akhir tahun membuat permohonan, akhirnya ditugaskan kami, jawabannya diberi SK sebagai pejabat pengadaan di Rumah Sakit Limpong. Awal kami masuk di RSUD Limpong, ini jadi mungkin yang biasa di APBD eh, beda ya strukturnya. APBD kan DB-nya dari penetapan anggaran sudah jelas. Kalau di RSUD itu terbagi menjadi tiga ya. Jadi ada belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja modal. Garis besarnya tiga ini. Dan di tahun 2023 itu eh, yang dikelola dari sumber PLUD ini 16,5 miliar, terdiri dari belanja pegawai 7,5, barang jasanya 8 miliar, belanja modalnya 1 miliar. Dan yang dari APBD dan APBN itu 8,7, dipakai untuk pegawai 6,5, belanja barang jasanya nggak ada. Jadi APBD tidak dipakai untuk belanja barang jasa, hanya belanja modal ini untuk gedung. Gedung dan Alkes di 2,171. Jadi memang uniknya PLUD mungkin dari Bapak Ibu yang sudah di PLUD, eh, yang penting struktur tiganya utuh ya. Jadi yang belanja pegawai di posnya belanja pegawai, belanja operasional barang jasa di belanja barang jasa,
belanja modal di belanja barang modal. Di awal mungkin bisa muncul RUP cukup 10, Pak. Jadi ya Bapak Ibu yang APBD, ini menurutnya di PLUD itu, awal bisa muncul RUP 10, tapi di tengah jalan bisa jadi 20 atau 30 atau 50 atau bahkan mungkin 100. Ya penting rumahnya masih utuh. Nah, bertambahnya kalau belanja barang jasa ya tetap di belanja barang jasa, tidak bisa bergeser ke belanja modal pun juga tidak bisa bergeser ke belanja barang jasa. Jadi kebutuhan apa ini disiapkan di awal. Nah, bulan peran kami begitu masuk di 2023 itu langsung dari Direktur Rumah Sakit itu kita langsung masuk ke perencanaan. Jadi mungkin sharing ke Bapak Ibu ya. Kalau saya ditugaskan dimanapun, yang pertama saya minta itu saya minta untuk dibuatkan grup dulu, grup koordinasi. Jadi itu isinya ya PP, PPTK, kemudian keuangan, kemudian PA KPA. Kita masuk di situ. Kita bahas mulai dari eh, ada anggaran berapa, mau dipakai untuk apa, ada pekerjaan fisiknya apa, sudah ada perencanaan apa belum, wah, pekerjaan barang jasanya apa, speknya sudah ada apa belum, itu kita masuk di situ. Dan pengalaman di tahun 2023 itu saya sempat menghentikan satu pekerjaan fisik nilainya 80 juta, baru mau pondasi itu saya hentikan. Jadi saya memang langsung saya lihat masuk ke rumah sakit ada pekerjaan saya tanya ini sudah ada perencanaan belum, sudah ada dokumennya apa belum. Nah, dijawab belum, saya minta dihentikan karena perencanaan nggak ada. Akhirnya di situ pekerjaan dihentikan. Anggarannya karena dari PLUD, sumber PLUD kemudian dibuka. Akhirnya saya minta ada konsultan perencana, ada konsultan pengawas, kemudian untuk pekerjaan fisiknya ada berapa. Jadi untungnya ketemu PA yang mudeng pengadaan. Jadi begitu kita masuk ke tambah pada advice ini, oh ini nggak sesuai, Bu, langsung berubah. Oh yang benar seperti apa? Seperti ini langsung berubah seperti ini. Jadi karena posisi kita kan tidak di OPD itu tidak di rumah sakit. Kita posisinya menetapnya di UKPBJ harus mengampu di rumah sakit. Makanya kadang ya harus bolak-balik. Kita ke OPD mana yang ditugaskan, kadang kita ya harus keliling ke sana. Dan di awal ada pembahasan terkait ini. Ini tahun 2023 di tengah jalan hanya 19,49 ya yang barang jasanya. Jadi gabungan antara 16 ini, 8 tambah satu tambah ini terus sebenarnya dari barang jasa. Dari 19,49 miliar, penyediaannya 75 dan swakelola 11. Nah, ini totalnya seperti ini, RUP awalnya sudah ada 70. Jadi ada belanja modal mesinnya purchasing, kemudian ada tender. Ini kita dilibatkan dari awal. Jadi dari awal kita dilibatkan untuk penyusunan RUP-nya kita dilibatkan untuk membantu kira-kira belanja apa saja sih. Ini kalau mungkin Bapak Ibu dilihat ada belanja obat ke non katalog pengadaan langsung. Ada belanja yang pengadaan langsung, ada yang purchasing. Ini juga kami sarankan masuk di perdirnya untuk mengantisipasi pengadaan obat yang tidak ada di katalog, terutama kayak gigi itu yang agak sulit. Jadi tidak terakomodir di katalog, maka pengadaannya adalah pengadaan langsung, langsung pembelian ke prinsipal ataupun distributor yang ada. Ini untuk pengadaan yang sifatnya tidak ada di katalog. Kemudian ada obat generik juga yang non katalog. Jadi semua pengadaan obat yang non katalog kita masukkan di pengadaan langsung. Nanti pelaporan di akhir tahun.
Janganlah begitu. Kemudian ini di tahun 2025 ada perubahan eh, seperti ini. Ada konsolidasi gas medis ini yang kemarin sempat kita rame konsolidasi di RUP. Jadi kalau konsolidasi muncul di RUP itu hanya bisa dilakukan di satu PA atau satu KPA. Tidak bisa dilakukan oleh beberapa PA. Jadi eh, ini kami terlibat juga di perencanaan. Di perencanaan kita dilibatkan eh, seperti apa sih pengadaannya, terus bagaimana market soundingnya. Cuma untuk market sounding, untuk gas medis kita undang secara manual ya. Dan tadi ada yang menanyakan terkait eh, Jadi tadi ada yang bertanya terkait DPP Pak ya. Jadi eh, di kami ini DPP-nya. Jadi untuk kebutuhan ini kami transaksikan tidak di katalog, ini di gratis ongkir. Jadi kita buat seperti ini. Dan ini memang kita dampingi dari awal penyusunan anggaran. Jadi sebelum tahun berjalan itu kita kumpul bareng, kita diskusi bareng kira-kira barang apa saja sih yang akan kita beli, barang apa saja yang harus diadakan, eh, kemudian dokumennya apa saja yang harus ada. Jadi kami buat simpel seperti ini. Ini untuk kebutuhan bahasa kering, barangkali mungkin di beberapa rumah sakit beda ya. Jadi untuk saya buatnya seperti ini untuk 1 tahun. Jadi gula itu 1 tahun kebutuhan berapa mengacu pada DPP-nya ini. Dan ini kita buat bareng-bareng. Akhirnya muncul pengadaan per belanja overhead berapa. Ini kita belanjakan per triwulan ada, yang per triwulan, kemudian yang per 2 bulan ada, yang per 3 bulan, per 2 bulan atau per 1 bulan ada. Jadi mungkin menjawab, nah ini rinciannya. Jadi kita membuat DPP, kita buat seperti ini. Jadi semua yang saya dampingi, yang di BLUD kita buat rinciannya. Jadi membuat anggaran nggak serta-merta hanya angka saja. Seperti kita buat, kenapa sih bisa muncul angka seperti itu, breakdownnya ada apa tidak. Jadi ini kita adakan seperti ini. Dan untuk rincian belanjanya sesuai dengan permintaan yang mereka minta. Jadi kalau kami mungkin karena sifatnya sharing Bapak Ibu, mungkin kurang sempurna dibanding dengan Bapak Ibu yang lain. Taruhnya masih belajar ya. Jadi karena pendampingan kami dari awal sampai akhir semua kertas kerja. Seperti tadi dari Pak Samsul Bahri menyampaikan kenapa DPP-nya kami nggak menggunakan full dari perencanaan
tahun sebelumnya. Jadi misalkan usulan DAK itu di tahun kemarin, ya tetap kita pada saat pelaksanaan kita buat DPP-nya Pak Nasir dan Pak Samsul. Jadi DPP itu kita buat ya kayak wajib lah. Sebelum kita melaksanakan kita beli ada referensinya enggak, ada tempatnya beli apa tidak, terus linknya ada apa tidak. Jadi semuanya masuk. Bentar ini saya coba. Pak Nasir, barangkali ada yang pertanyaan, bisa langsung aja Pak Nasir, nggak usah nunggu sampai selesai, karena sifatnya sharing ya. Jadi Siap, siap. barangkali barangkali ada yang mau bertanya atau apa. Baik, terima kasih. Eh, Baik Bapak Ibu, tadi sesuai dengan arahan dari narsum kita, ini sifatnya sharing Bu ya. Ya kita kadang-kadang beda situasi, beda tempat, beda juga pengalaman juga. Artinya setiap daerah itu memiliki aturan tersendiri dalam hal pengelolaan di daerah masing-masing, terutama di RSUD. Memang Nah, sih ini kalau eh, kalau obat kalau seperti ini Pak Nasir. Jadi ini obat, untuk obat ya. Jadi obatnya ini di tahun 2025 kita buat di 1 Januari. Jadi ini pagu 1 tahun 400 juta ini untuk obat yang katalog ya, yang paten katalog. nah, Jadi betul, dari siap. awal eh, sudah kita munculkan kebutuhannya apa saja. Dan ini memang untuk kontrol kontrol kita, kontrol PP, kontrol bendahara, kontrol PPTK, apakah anggaran sudah terlewati atau belum, melampaui pagu apa belum. Ini memang kita buatnya satu file. Jadi ini permintaan pertama eh, 116 juta. Jadi komplit ini ada permintaan pertama dan permintaan kedua dan sampai ini permintaan ketujuh. Jadi kita ngitung semua. Oh, kemarin awalnya berapa, sudah belanja berapa, kurangnya berapa. Jadi di di situ kita kita kontrolnya di situ. Hmm, hmm, hmm. Jadi semua komunikasi dari situ, kemudian di grup itu kita muncul. Ada kendala apa sih di rumah sakit? Perencanaan ada apa enggak? Sampai ini yang terakhir banget itu untuk pengadaan di 2026 kita sudah rembukan. Besok 2026 kemungkinan bisa nggak konsolidasi, sama bisa konsolidasi. Tinggal konsolidasi mau dipakai konsolidasi apa? Di perencanaan atau di pelaksanaan. Kalau sudah jelas berarti kita di perencanaan, jadi konsolidasinya dari dua sumber anggaran. Seperti dari instalasi gas medis. Kita menggabungkan untuk pekerjaan ruang radiologi, itu sumber anggarannya dari APBD sama dari BLUD. Jadi dari ini sudah di pertengahan 2025 kita sudah mulai membahas untuk persiapan 2026. Dan ini fungsi kami JFBJ pendampingan di rumah sakit sudah seperti itu. Oh, ini seperti ini berarti nanti eh, kita untuk reviewnya DED untuk gedung radiologi itu langsung kita laksanakan karena pakai anggaran BLUD. Di bulan Juli kita laksanakan pemilihannya, ada langsung lanjut proses reviewnya, harapannya nanti November sudah selesai hasil reviewnya, Desember kita tenderkan. Jadi rencana semoga ini sesuai jadwal, Desember nanti kita tender dini untuk konsolidasi dua sumber anggaran jadi satu. Dan sudah langsung kita sampaikan, kami sampaikan ke direktur, pokoknya saya harus jelas anggarannya APBD itu dipakai untuk gedung radiologi fungsi yang mana, yang PLOD dipakai untuk item yang mana. Jadi dari awal sudah terpisah benar-benar eh, nanti pengespesian tidak rumit. Jadi sudah jelas, oh porsinya APBD itu dipakai misalkan untuk penyekatan, untuk pengecatan, untuk lantai epoksi, untuk pintu anti radiasi. Kemudian
Untuk BLUD-nya dipakai misalnya untuk pembelian apa, pembelian apa, pembelian apa. Jadi dari awal sudah terpisah dan itu sudah kita pikirkan di tahun 2025. Tahun kemarin pun sama, kita mendampingi, kita sampaikan untuk perencanaan yang baik adalah perencanaan di N-1. Jadi di perubahan tahun 2024 kita sudah melaksanakan pengadaan langsung untuk perencanaan pekerjaan fisik tahun 2025. Dilaksanakan di Desember 2025. 2024 tender dini. Masuk tender dini kita laksanakan. Jadi waktu itu longgar, waktu pelaksanaan pekerjaan fisik longgar. Karena Januari sudah langsung bisa kontrak, sudah jalan. Ini yang bisa baru di yang mau PPK-nya mau jalan di RSUD Limpung. Untuk yang lain masih banyak banyak pertimbangan. Kemudian untuk obat pun kemarin saya sempat nego ke KPA-nya, ke direkturnya. Kita coba seperti tempatnya Bu Kris, konsolidasi kontrak paling ya offline dengan Dinkes, dengan rumah sakit sekitar, pengadaan obat yang rutin, seperti RL kan. RL itu kan rutin. Sudah sempat saya usulkan RL bagaimana kalau kita gabung dengan Dinkes, gabung dengan rumah sakit yang lain, mencoba untuk mencari harga terbaik. Karena ternyata sempat ngobrol dengan marketingnya, asal volumenya banyak, pembelinya rutin, harganya bisa turun jauh. Dan itu terbukti. Saya pembelian di satu prinsipal dengan nego habis, ya tetap masih di atasnya Bu Kris ya. Kalau Bu Kris kan Joglo Markato lebih banyak. Untuk pengadaan saya mengacunya ke Bu Kris karena skopnya lebih banyak, lebih lebar, volume lebih banyak, otomatis harganya lebih turun. Nah, ini yang masih mencoba kami jalankan di Batang, masih usulan. Kemarin Dinkes sudah mencoba, nah mungkin kolaborasi kita rumah sakit dengan Dinkes karena KPA-nya sendiri, meskipun PA-nya sendiri, tapi kan KPA-nya sendiri. Nah ini mau yang mau eh, kita gabungkan, kita jalankan. Dan Alhamdulillah ini direkturnya yang sekarang welcome banget. eh, Nyambung. Jadi, oh ya udah harganya murah nggak apa-apa. Kita nego sampai habis ya nggak apa-apa. Gitu. Kemudian di kami selain sebagai PP ya, jadi di rumah sakit selain sebagai peran sebagai PP juga dilibatkan sebagai istilahnya kayak tim pembantu PPK, Pak. Jadi tidak hanya sebagai pekerjaan PP, tapi kita juga membantu PPK di pelaksanaan pekerjaan rutin seluruhnya, entah itu pekerjaan fisik atau pekerjaan yang lain. Ada yang namanya kami tim pengendali kegiatan. Jadi kadang kemarin pas tender IBS itu penyedianya protes. Loh, Bapak perannya apa? Kenapa kok Pokja PPK kok masuk di sini? Kami sampaikan bahwa peran kami di sini bukan sebagai Pokja, bukan sebagai PP, tapi sebagai tim pengendali kegiatan yang dibentuk oleh direktur. Kan kita tahu ini Pak Nasir. Wah, tendernya kan seperti ini, penyediaannya seperti ini, track recordnya seperti ini. Nah, kita bantu PPK karena PPTK di rumah sakit kan tidak seluruhnya paham. Karena tahu sendiri kan sudah pekerjaan utamanya misalkan dia perawat lah atau dokter suruh masuk ke pekerjaan-pekerjaan yang di luar keilmuan beliau-beliau kan terbatas. Makanya kita difungsikan di situ. Ini mungkin gambaran aja barangkali di daerah lain, kabupaten kota lain yang PP-nya diambil dari UKPBJ mungkin bisa dimatchkan seperti ini. Mm-mm. Belum sempurna, kita masih belajar. Jadi ya semoga dengan sedikit-sedikit ini bisa lebih baik lah. Jadi yang kemarin pengadaannya nggak pas, ya kita sampaikan. Seperti yang Pak Samsul sampaikan itu ada seperti ini, seperti ini. Nah, itu kita minimalisir. Alhamdulillah, kami di Rumah Sakit Limpung itu yang punya sertifikat pengadaan barang jasa ada dasar itu ada sekitar 10. 10, tapi PP-nya nggak mau diambil dari rumah sakit. PP-nya tetap ngikut, PP ngikutnya di JFPBJ. Mereka banyak dari bawah mempunyai sertifikat, tapi tidak berkecimpung di dunia PPJ. Itu
regulasinya tertinggal Pak Nasir. Kan kita tahu sendiri, Ya, betul. bulan ini keluar aturan ini, besok keluar ini, besok keluar ini, besok keluar ini. Nah, mereka nyadari seperti itu. Nah, makanya udah pokoknya untuk pejabat pengadilan masuk ke bagian pengadaan barang jasa. Di samping di samping untuk apa regulasi juga untuk komunikasi dengan yang lain. Nah, begitu Pak Nasir. Ya, masih masih panjang Pak Nasir waktunya Pak Nasir. Iya, memang. Pengalaman Cak Kus, memang benar Cak Kus. Saya tuh tahun 2024 itu diperiksa sama BPK ya. Saya kan ditanya juga tuh, Pak Nasir ada nggak dokumen perencanaan obat-obatan RKBU, rencana kebutuhan obat-obatan. Saya bilang ada Bu, dikasih sama PPK-nya tebal, tapi saya tidak bisa baca karena formatnya Excel. Saya pusing Bu, obat sama obat apa nggak ngerti. Yang tahu saya cuma misalnya bodrek, cuma tahu kayak gitu. Tapi seperti Pak Samsul Bari tadi masalahnya artinya kalau kita bisa intinya kalau kemarin saya itu bisa berargumentasi, bisa menyampaikan, insya Allah aman. Tapi kalau kita tidak bisa menyampaikan argumen kita, maka akan terjadi temuan, banyak temuan. Kemarin dana BLUD, kebetulan di BLUD itu sampai dengan 500 juta itu dikerjakan oleh pejabat pengadaan. Itu ada Hmm. keputusan direkturnya, itu juga. Kemudian ini saya nanya nih sambil sambil diskusi dengan bapak-bapak ibu di sini yang sambil ya mungkin mau raise hand juga silakan sambil materi berjalan sifatnya sharing. Kami ingin bertanya nih dengan Cak Kus nih, kalau di RSUD Batang itu untuk gaji tenaga medis dengan non medis itu apakah bersumber dari APBD atau dari BLUD? Cak Kus, Ada dua, pembayarannya ada ada dua dua. ya. Sumbernya ada dua. Ini kan eh ta- Berarti belum kalau ada dua berarti belum belum murni belut berarti. Cak ya. yang bentar, bentar, bentar. Ah, ini kan yang kan Pak Nasir. Yang ini kan yang Hmm. ASN Pak Nasir. Ya itu ya 655 Nah, itu ya ini misalnya. yang ASN ya. Ha. Nah, Ini itu untuk untuk karyawan S BLUD. Iya, ini oh yang ASN ini. ya seperti Ini dokter yang kan gaji dokter ASN. itu kan Ya, tenaga medisnya ya. dokter. Nah Termasuk itu struktural BLUD dibayar siapa kan. tuh? Nah, ini. Gimana? Yang tenaga medis yang seperti dokter ya belum PNS itu Masuk di dokter sini. yang Di masuk di tujuh situ. setengah ini. Oh Iya. di situ. Banyak kan? Oh Tadi saya bilang. Jadi ini RBA-nya RBA tahun 2023 ya. RBA 2025 saya belum belum dapat. berarti untuk medis dan non medis sudah dibayar melalui BLUD. Cak Kus ya. Sudah masuk di BLUD. Sudah Jadi BLUD. berarti nomornya masuk di sini. Hmm, hmm, hmm. Jadi belanja pegawai ini full untuk belanja karyawan BLUD masuk di sini. Bisa di situ tujuh itu ya. Iya. Oh ya, Oh, tadi saya bilang, bagus. ini sudah terbagi seperti ini. Barjasnya berarti kalau di total 8 miliar. Ini untuk barang jasa, termasuk di sini pemeliharaan, Ya, kemudian ada pembelian barang, pemeliharaan ya, masuk ya. di sini yang sumbernya BLUD. Oh, Kemudian belanja modal juga ada yang BLUD, ada yang APBD. Jadi ya, untuk belanja modalnya total 3 miliar 471. iya, iya. Dan belanja uh, barjasnya 8 miliar saja. Jadi APBD tidak ada barjas. Barjas di cover dari full BLUD. Seperti tadi Oh, yang belanja makan minum pasien, kemudian ada overhead, ada macam-macam itu di cover di sini. berarti sama dengan RSUD Pak Kota Pangkal Pinang, Cakus. Artinya kalau Iya, untuk belanja barang jasa itu
Itu dana APBD nol, kecuali dana APBN dari Dinkes, Iya, dana DAP. Kemudian kalau cukai untuk ya belanja, diakan. uh, kalau untuk medisnya, non medis semuanya bersumber dari BLUD. Nah, itu Pak, yang jadi masalah mungkin jadi ya ini Ferry Jason tadi yang mungkin bisa kalau di RSUD di Pangkal Pinang ini masih dia tercatat di RUP tapi sifatnya gelondongan Cak Kus, belum dipisah. Semuanya belum misalnya kemarin itu seingat saya tuh kurang lebih 36 miliar dana BLUD semuanya di RUP gelondongan Cak Kus. Tidak ada untuk pengadaan ini. Ya, itu eh, seperti Cak Kus sampaikan tadi di slide tadi untuk pengadaan ini pakai PL, ini pengadaan barang alat medis pakai petusing, ini pakai tender. Nah, itu di RUP RSUD kemarin itu gelondongan dibuatnya Ini kelihatan nggak Pak Nasir? waktu. Nah, kelihatan itu. Kelihatan nggak ini? Nah, Nah, 50 tuh. jadi ini yang tahun 2025 ya. Dua ribu dua Mhm. puluh lima ada 50 paket penyedia 11,268 miliar. Coba kita lihat ya, 250. Ini, Pak. Oh, dipisah Nah, berarti. ini belanja kebersihannya 525. Ini sumbernya PLUD ini. Ya, berarti Jadi itu berarti oh, dipisah. iya, dipisah Pak Nasir. Makanya tadi kan saya bilang, Hmm. dipisah yang penting rumah-rumahnya jelas. Dia masuk Oh, di benar, Barjas benar. atau masuk di modal. Yang Barjas ya Barjas, modal modal nggak bisa silang. Kemudian Nah, ini konsolidasi gas medis. Ini sumber anggarannya dua dari APBD sama BLUD. Ini kita purchasing konsolidasi, Pak. Jadi benar-benar oh, konsolidasi. mm-mm. Konsolidasi dalam satu PA. Dua sumber anggaran. Kemudian ini minta dari APBD. Nah, ini obat-obatan generik. Berarti dipisah, Dan berarti in, harusnya diuraikan, Cak iya, Gus ya. iya, Nah, itu tuh. kita pisah. Obatnya kita Ah, pisah. Kita kontrolnya enak, Pak Nasir. iya, Jadi siap. anggaran itu kita bagi ini obatnya ada macam-macam nih. Ada obat generik, ada obat penunjang, ada paten. Nah, Jadi yang katalog kemarin ya. kemarin itu kenapa saya bilang kan kenapa tidak mau diuraikan? Kata mereka karena dana BLUD ini Pak, dia sifatnya selalu berubah-berubah Pak. Pak. Kadang selalu mengadakan perubahan, Iya, pergeseran, selalu pergeseran. Dia tidak tentu ada pada kondisi mendesak dia bergeser. Makanya Pak tidak bisa kami daftarkan di sirup. Kalau di sirup hmm. malah kacau Pak nanti katanya. Enggak, ini kita disuruh Pak. Ini sudah berubah tanggal 20 Maret ini. Dan mungkin minggu depan berubah lagi. Jadi ditambah karena ini awalnya 300 juta. Jadi awalnya 300 juta. Eh, di Maret ada perubahan, perencanaan berubah. Akhirnya RP-nya ditambah. Oh dirubah Jadi lagi empat berarti. ratus tujuh puluh satu. Ini historinya kelihatan kan. Oh, inilah. Nah, Siapa yang tanggal 20 mengerjakan itu Maret Cak Gus? dirubah ini. Gimana? Yang ngerjain, siapa yang ngerjain itu PPK kan? PPK lewat admin. Jadi tadi saya bilang, di kami itu ada grup. Jadi saya memang minta ada grup. Grupnya itu isinya saya sebagai PP, kemudian dari keuangan, kemudian dari program, dari PPTK, dari PA, dari KPA. Kemudian saya minta ada teman-teman dari RSUD yang diperbantu untuk bantu pengadaan. Jadi saya eksekutornya, mereka mereka yang di lapangan. Jadi kita kerjasama. Oh, ini ada kendala seperti ini, Pak. Kira-kira kalau dari segi PP-nya bagaimana? Jalan apa tidak? Jadi mereka yang di lapangan kita ya kayak apa ya? Ya asisten kita lah, asisten kita di rumah sakit dari orang personal rumah sakit. Jadi yang bersertifikat dasar di rumah sakit itu kita masukkan di tim pengadaan sana. Tapi tetap eksekutornya PP-nya ya kami pokjanya lari ke UKPBJ. Jadi mereka bersertifikat, tahu pengadaan, tapi bukan sebagai eksekutor. Eksekutornya kami. Mereka masuk di tim. Ya, Yang sama membuat sih. DPP siapa? Ya, kita dampingi. DPP seperti ini, dibuat seperti ini. Silakan dikembangkan ke teman-teman yang
eh, di RSUD Limbong. Nanti kita lihat lagi pas apa tidak. Jadi RBA-nya memang dinamis Pak Nasir. Jadi berubah-berubah. Yang penting paku induknya masuk tuh. Misalkan tadi 8 miliar ya 8 miliar. Nanti geser-geser. Oh, mana sih pos yang kurang, mana pos yang tambah. Itu juga disampaikan di grup. Jadi misalkan penanggung jawab farmasi yang obat paten ini. Nah, dia menyampaikan, keuangan bisa nggak pagu kami ditambah dari sini. Pagu kami ditambah bisa nggak? Dari program keuangan bagaimana pembelian? Terus saya kontrolnya gampang. Gudang farmasi masih aman. Apakah ada barang yang habis benar-benar habis atau ada yang ED-nya mepet atau bagaimana? Jadi kita saling kontrol. Berarti maunya Makanya seperti muncul seperti itu. itu. Iya. Kemudian Baik. kayak belanja gas medis pun sama kita gas medis silakan misalnya ada penawaran gas medis lari ke direktur, direktur larikan ke PP lagi. Nah, dari penawaran itu kita jadikan sebagai market sounding. Jadi misalnya dari gas medis A nawarkan eh, per kubiknya taruhlah 60.000 misalkan. Eh, B masuk lagi, saya bisa 59. Penawaran dari B saya sampaikan ke A. Ini loh, si B nawar 59. A bisa turun lagi enggak? A bilang udah saya 58. Penawaran A58 saya lemparkan ke si B lagi. Ini A mau 58, B mau turun enggak? Jadi saya negonya ini offline. Kita by WA, Oh, WA-nya kita simpen, akhirnya ketemu harga terbaik. Bisa lebih rendah dari yang lain. Jadi kita perang harganya seperti itu. Jadi kalian nggak peduli dia mau marketing dari manapun silakan tawarkan harga, silakan kirim file. Nah, kita share ke teman-teman pengadaan, ini ada penawaran harga sekian ini, ada lagi nggak referensi yang lain. Jadi market soundingnya kita jalannya seperti itu. Silakan marketing jalan nawarkan ke direktur ke siapa, pasti larinya kembali ke PP. Nanti PP bahas dengan teman-teman pengadaan yang punya sertifikat itu kita gabung jadi satu, kita rembukan, oh ini ada harga terbaik ini harga terbaik lagi. Jadi untuk obat untuk kontrol ini memang usul dari kami juga, terus kemarin dari eh, keuangan program. Jadi memang enak dibagi seperti ini Pak Nasir. Jadi di perencana sudah kita bagi untuk obat yang BPJS itu berapa sih kuota, kita kasih kuotanya berapa. Jadi belanjanya nggak lebih dari itu. Jadi ada patokannya. Kita mau belanja itu ada patokannya. Oh rambu-rambunya misalnya 1 tahun cuma 400 juta. Sudah kita berarti hati-hati 400 juta. berarti Dan itulah ini Pak yang rata-rata gimana? itulah yang membedakan mungkin rumah sakit Batang nih. Dia lebih rapi. Nah, ini enak sebenarnya Bapak Ibu semua. Nah, ini ilmu ilmu semua nih Bapak Ibu yang peserta webinar ini. Kalau kita lihat apa yang disampaikan Pak Kus ini mantap ini. Artinya walaupun BLUD nilainya besar, tapi diuraikan sebenarnya. Jangan seperti saya bilang tadi. Kalau kami gelondongan, gelondongan kemudian timnya juga tidak ada, timnya juga saya sendiri yang saya sebagai pejabat pengadaan berikut juga sebagai pembantu, pembantu pelaksana teknis, misalnya terkait dengan dokumen-dokumen yang dipersiapkan apa saja. Nah, kami yang memberikan, oh ini dokumennya seperti ini. Bahkan tidak jarang kami bantu untuk buat dokumen perencanaan itu, dokumen persiapan pengadaan itu kami yang membantu. Nah, tetapi memang kendalanya di sini di RUP. Kalau kami gelondongan itu jadi pusing. Belanja obat di situlah, belanja makan minum pasien di situlah, belanja makan basah di situlah. Nah, itu. Mungkin ada tanggapan Jadi nih dari memang yang lain ini. Silakan Bapak Ibu itu di menanggapinya chat nih. di chat grup banyak itu. Oh, di Nanti chat nih jadi banyak. memang memang anu Pak Nasir. Jadi memang peran peran kita di situ. Alhamdulillah kita ketemu direktur yang tahu pengadaannya. Jadi direktur tahu pengadaan, kita kasih saran seperti ini langsung. Oh ya udah, berarti kita ngikut untuk pengadaan ngikut ke PP-nya aja karena PP dari JPBC lebih update aturan. Ya. Nah, udah ini udah Anu enak ini. tadi, Cak Gus, tadi timnya apa dia namanya tadi? Tim Mungkin buat catatan pengadaan. tim pengadaan Ah, itu pertama kalau siapa nih PA ya, KPA ya. ah, jadi di grup itu ada PA, kemudian ada PPTK,
ada pejabat pengadaan, ada orang program dan orang keuangan. Karena program kan kaitan, oh pergeseran ini rencana mau ini bisa masuk enggak, bisa masuk enggak. Kemudian ada Admin ya. teman-teman pengadaan yang lulus sertifikat itu kita rekrut. Jadi yang lulus Oh, sertifikat pengadaan barang jasa itu kita rekrut, kita fungsikan, kita berdayakan. Masuk di tim pengadaan. Dia oh, kayak asisten kita di rumah sakit. Nah, manakala ada yang nggak pas, ya kadang laporan. Pak, kok ini ada pembelian barang, terutama bendahara ini. Pak, kok RUP-nya purchasing, tapi kok belanjanya manual gimana? Disampaikan di grup, saya minta sama di grup. Bisa bilang nggak boleh. RUP-nya purchasing ya belinya harus purchasing. Itu rem iya. kita sama-sama. Jadi kita Oh. masuknya di situ. Ah. Kemarin selondongan tapi purchasing bagian dari manual. Makanya ini Iya nih, ini kita wadai Pak bahas nih. Nasir. Ini kita wadai. Jadi ada BHP non e-katalog. BHP non e-katalog ini apa sih? Ini yang belanja yang sifatnya kayak KSO. Jadi Bapak Ibu berumah sakit ada ya penyedia yang dia minjamin alat laborat. Minjamin alat, nanti kita beli regennya. Kita Ya, beli ada itu. macam-macamnya. Ya, Tapi itu tidak ada di katalog. betul. Betul. Nah, sulit kan? Nah, makanya di RUP-nya kita munculkan. Nah, BHP non e-katalog. Ini juga masuk di perdirnya. Jadi ada klausul untuk pengadaan yang sifatnya closed system atau non e-katalog. Jadi anggarannya nanti juga ada anggaran yang non e-katalog. Ini untuk apa? Ya untuk ini, Pak. Untuk memayungi ini. Karena kalau ini kontrol juga anggaran rumah sakit itu totalnya berapa sih? Sama nggak dengan RBA-nya? RBA-nya misalkan 18,5 ya 18,5. Tayangkan semua di RUP. 18,5 udah balance sudah. Terus kan nggak mungkin ya purchasing semua, nggak mungkin PL semua. Nah, kita bagi nih makanya. Hmm, yang non katalog berapa? Non katalog sama. Jadi kita ngambilnya ke katalog dulu. BPJS yang katalog berapa? Terus yang paten katalog berapa? Generik katalog berapa? Terus kita ambil bawahnya. Mengacunya pada pengadaan yang tahun kemarin. Tahun kemarin berapa? Kita pakai itu tahun kemarin sebagai acuan di tahun ini. Perencanaan pun sama. Perencanaan di oh kita kira-kira mau perencanaan untuk pengadaan ini. Bangunan fisik sekian. Kira-kira berapa sih konsultan perencanaannya? Berapa sih konsultan pengawasnya? Waktu pelaksanaannya kapan? Jadi masuk di tahun berikutnya sudah enak. Sudah punya gambar. Oh kita butuh anggaran sekian. Pada saat pembahasan kita butuh anggaran sekian. Dan Hmm. kebetulan karena di Batang itu di PBJ juga terlibat di tim Des RKA, juga di tim Des RK BMD, jadi enak pada saat mau des, wah ini sudah rembukan dulu nih sama PP-nya dari PBJ, jadi enak, koordinasinya lebih enak. Oh udah masuk TKDN TKDN. Ini yang nggak pas geser, oh ya pas geser. Jadi lebih aman di situ. Cak Gus, honornya ada tak Cak Gus? Tim tim tadi Cak Gus. Kalau untuk PP nggak ada ya. Nah, untungnya ini ketemu yang anu nih, yang melas. Jadi ada yang namanya tim yang dibentuk oleh KPA, ya. Tim yang dibentuk KPA itu tadi tim pengendali kegiatan. Itu alhamdulillah dapat. Jadi lumayan ya sebulan sekali dapat selama 1 tahun. Itu Tapi kerjanya ya yang full. mengeluarkan siapa tuh? Yang mengeluarkan timnya apakah PA atau KPA-nya? Apa Yang kepala membentuk RSUD KPA. maksudnya? KPA, Iya, berarti kepala direktur RSUD. RSUD yang membentuk. Ya, isinya ya itu tadi. Jadi untuk yang teman-teman pengadaan yang bantu juga masuk di situ. Jadi masuk tim pengendalian kegiatan. Iya, Dapat berarti honornya di artinya situ. berarti bisa dibayarkan honornya maksud saya itu kan ada honornya Bisa, kan? itu di SAS ada. Kan kita yang nggak boleh kan honor PP kan. Tapi kalau APBD, Kalau honor APBD, PP nggak boleh. APBD, APBN tidak boleh. Tapi kalau dana Kalau blood, honor PP, ya honor PPK. ya. Tapi kalau honor dari blood boleh. Tapi Maksud saya saya cari itu aman, Pak. cari aman. Kalau saya cari aman, Pak Nasir. Jadi saya Iya. cari aman, ya mau BLUD, mau APBN, mau BPD, selama itu PP jangan. Silakan kalau mau ngasih, bunyinya jangan honor PP lah. Nah, makanya itu muncul tim pengendali kegiatan. Kadang kita ngisi materi ke teman-teman ya berarti honor narasumber.
Jadi JFBC, oh udah masuk honor narasumber aman kan? Ada dokumentasi kita materinya ada. Jadi untuk keakraban kita nih, kalau kita kumpul bareng, bahas yang lagi tren apa sih? Aturan yang benar seperti apa sih? Termasuk muncul DPP. Oh, DPP nanti seperti ini. Trennya BPK larinya ke DPP purchasing, baik itu yang katalog maupun yang pakai bela pengadaan, pakai marketplace yang kemarin. Itu kita sampaikan. Oh, berarti begitu ini muncul kita udah siap. Begitu ini muncul pertanyaan kita udah siap. Jadi jalan enak. Hmm. Ya Gus, banyak nih chat di samping nih yang rehes belum ada nih. Kita sambil bahas-bahas ini, gimana? Siap, Banyak siap. nih. Monggo, monggo. Nih, nanti pada merajuk nih. Ini Ibu, seperti narasumber kita Ibu Maria Vini. Pak Kus, kertas kerjanya di-share biar Wah, siap. tim atau peserta bina tahu kan, buat Ya, belajar nanti lah. saya share nanti. Ya. Ah, kemudian lanjut ke Ibu Nurul. Ibu Nurul nih dari Kabupaten Blitar. Pada saat proses pengadaan alat kesehatan, kira-kira PP pernah mengalami masalah apa saja dan solusinya. Yang kedua, bagi PP yang bukan orang kesehatan, kira-kira pengetahuan dasar apa yang harus diketahui atau perlu yang dilakukan? Ini Nah, Bu Nurul ini sama ya. ini. Nah, Bu Nurul. Nurul Baperkiu Blitar ya. Jadi karena kita bukan orang kesehatan ya memang harus ekstra ya. Kita makanya salah satunya ikut kelas MSTC. Ya, salah satunya ikut kelas MSTC membantu banget. Jadi kita ketemu para suhunya di Pasti bidang itu. pengadaan kesehatan, ada Bu Kris itu, ada Bu Eka Wara. Banyak simpan itu nomor-nomor beliau. Jadi saya beberapa kali japri ke Bu Kris, ke Bu Eka Wara, Bu, ini masuk Alkes nggak ya? Kategori ini masuk Alkes nggak ya? Ini ada nggak sih distributor yang lainnya ada nggak sih? Nah, ini kita tanya seperti itu. Di samping kadang kan ada ini yang Juli terdekat ini ada JPFA ya. Government Procurement Forum Expo di Jogja itu rutin tahunan itu kan gratis itu, tinggal perjalanan dinas ya. Nah itu materi-materi dari rumah sakit kan ada itu ada HPFE, ya kita ikut HPFE. Jadi karena di government kita jadi makanan harian yang belum ada, wong kita masuk di rumah sakit ya kita ikutnya HPFE. Ketemu sama Bu Kris itu tahun kemarin. Tanya ini Iya, kontrak payung gimana gimana. Oh kontrak payung seperti ini ternyata ini seperti ini. Untuk pengadaan obat seperti ini. Akhirnya kita kan ketemu. Nah kita dapat ilmunya ini. Oh seperti ini. Alkesnya seperti ini. Dan kendala sih pasti ada Bu ya. Ya kendalanya satu kadang nego di negosiasi harga. Kita uh, beli alat ini referensi ini kita coba kita browsing penyedia lain ada nggak sih dengan alat yang sama. Kalau jadi udah kita terpaksa pakai itu. Jadi harganya kita ambil yang terbaik, mau itu belinya satuan banyak kita misal Alkes di situ ada barang harga terbaik itu untuk volume taruhlah 100, kita belinya cuma 10. Saya pakai dulu yang 100 itu harga beli 100 kita pakai. Sambil kita lihat harga yang harga terendah berapa sih ada enggak. Terus saya pernah dikomplain itu sama yang mau beli dari rumah sakit. Ini Pak Kus kalau nego kok lama banget ya. Nggak pernah langsung sehari selesai. Komplain ke direktur. Harapannya biar saya dimarahi direktur. Ternyata direkturnya malah biar justru bener tau. Biar nego habis kan sisanya karena RPA bisa kita optimalisasi untuk pembelian yang lain. Jadi saya tetap berpegang seperti itu. Saya nggak mau disetir. Oh beli harga sekian saya nggak mau. Saya tetap ke harga terbaik. Harga terbaiknya berapa? Sambil kita cari referensi di luar. Nah kira-kira dealnya harganya berapa? Jadi itu bundurul ya. Jadi eh, masalah pasti aja. Solusinya yaitu kita banyak belajar lah aturan tentang kesehatan. Terus kita tanya ke suhu-suhu di bidang pengadaan kesehatan. Ada Bu Eka, ada Bu Kris, macam-macam itu. Bu Nur Sia juga ada kan. Kita bisa tanya ke beliau-beliau itu yang masternya. Gitu Bu ya, Nurul. itu.
tadi memang benar disampaikan Cak Kus memang kalau ikut berdasarkan pengalaman kami kemarin, begitu ada permasalahan saya selalu komunikasi, nelpon Ibu Eka Warah. Benar tuh. Jadi di IP ini memang banyak naksum-naksum yang hebat-hebat terkait dengan pengadaan jasa, mau konstruksi, jasa, obat-obatan. Kalau saya recommendednya Ibu Eka Wara karena jam berapapun, masalah apapun dia selalu menjawab. Itu. Ibu Nurul mungkin kalau ada permasalahan silakan ke Ibu Nurul, ke Ibu Eka Wara atau Ibu Nursia itu yang ahli-ahli dunia kesehatan itu. Terlanjut Pak. Nah ini Ibu Maria Ya, ini Pak lagi Muji nih. barangkali mau ngasih tanggapan ini terkait pertanyaannya Bu Nurul ini. Cukup lah jawabannya Pak Kuswoyo tadi dah. Dah lebih dari cukup. Oke, ini kita Mirjani. Lanjut ke Ibu Maria lagi nih, Cak Kus. Pak Kus, kalau ada perbedaan harga beli dengan standar harga di TPA bagaimana? Kalau lebih rendah bagaimana? Kalau lebih tinggi? Ah, ini pernah nih saya mengalami ini nih. Ternyata di Kalau DPR terutama untuk Alkes ya, karena Alkes kan hmm, jelas jelas apa sudah muncul Alkesnya ini harganya. Kalau lebih tinggi harus kita nego sampai di bawah harga DPR. Kalau lebih rendah, alhamdulillah jadi silpa kan. Itu Bu. Jadi, karena lebih rendah jadi biarin nego sih sampai habis Bu. Jadi kita yang penting gak ada komitmen ya. Kita nggak ada komitmen apapun. Kita nggak ada kepentingan apapun. Kita beli yaudah. Kita negonya nego habis aja. Kadang kalau kita nego lama-lama gini, dari marketing biasanya cok ngabari, Pak, ini bapaknya maunya gimana ya? Saya maunya nego sampai habis ya bilang. Bisa ketemu nggak ketemu, saya nggak mau ketemu. Terus nih, kita nggak mau ketemu. Udah, kita nego habis aja. Akhirnya ketemu nego, oh lumayan, negonya turun. Cuma ya agak lama prosesnya sih. Yang penting terus eh, sebelum nego itu saya sepakati, eh, di catatan saya tulis, jika suatu saat ada temuan terkait kemahalan harga, maka tanggung jawab menjadi eh, kelebihan bayar menjadi tanggung jawab distributor atau prinsipal. Itu pasti saya tulis. Ini oh, jadi ilmunya ilmunya Bu Kris ini ilmunya Bu Kris. Jadi eh, katalog setiap katalog entah itu obat entah itu alkes, saya nego lama nih, nego dari harga terbaik dulu. Eh, mereka nggak mau turun, saya naikkan sedikit. Mereka nggak mau turun, saya mulai mulai catatan. Jika suatu saat ditemukan atau terjadi temuan terkait kelebihan bayar, terkait kemahalan harga, maka konsekuensi pengembalian atau temuan menjadi tanggung jawab distributor atau prinsipal. Itu saya tulis seperti itu. Kita kirim. Nah, mereka kadang ada yang mau turun ini. Mau turun dikit, kita nego lagi. Kita turunkan lagi. Sambil kita tuliskan seperti itu lagi. Sudah berapa kali nggak mau, yaudah. Kita sepakati, tapi sudah ada historis tulisan kita yang seperti itu. Ini kan nanti masuk di pesanan Mesir. Jadi oh, kita sudah pagar dulu ini. Jadi kalau misalnya nanti ada temuan ya udah, berarti itu resikonya menjadi resiko penyedia dan penyedia tahu. Jadi di catatan nego kita munculkan, nanti di surat pesanan kita sampaikan ke tim pengadaan. Saya kemarin nego ada catatan seperti ini loh, tolong dimasukkan di surat pesanan. Jadi gitu Pak Nasir. banyak belum disetujuin. Untuk spektek obat ya, jadi untuk spektek obat ini Bu Hayatus Sofa ya. Tadi spektek obat seperti saya sampaikan maksudnya di DPP ya, dokumen persiapan pengadaan. Jadi dia ngambilnya secara global aja, misalnya RL. Nah, jadi ini yang spektek obat.
Masnya hanya di sini. Jadi nanti diabetes, disedak ini, ultra, rapid acting, insulin, aspat, JBU. Ini masnya di sini. Spekteknya hanya seperti ini. Kita ngambilnya dari katalog. Sudah itu kita coba cari yang kayak gini di katalog ada nggak sih ada berapa berapa prinsipal, berapa obat, berapa distributor. Kalau memang ada beberapa ya kita sampaikan. Harganya lebih rendah ya harga rendah saya sampaikan ini distributor ini harganya nggak mau turun nggak mau tak nego kalau nggak mau nego saya pindah ke penyedia yang lain loh ya saya bilang gitu ke Parminta ke user ke orang farmasinya nah biasanya dia yang hubungin ke marketingnya oh Pak ini PP-nya nggak mau Pak kalau Bapak nggak mau nego ya kita pindah ke prinsip lain nah itu Pak jadi jadi kita mainnya di situ ini nggak mau yaudah bisa nggak ganti yang lain kalau nggak mau ganti yang lain udah biasanya aku sampai lama yang penting obatnya masih aman itu Pak Nasir. Kalau saya kemarin, Pak, sepertinya tahu kebalik nih. Dia bilang rumah sakit itu butuh kami, Pak. Butuh obat kami. Kalau Bapak naruh terlalu rendah, mana lagi kami, Pak, ujungnya, Pak. Saya bilang kan kalau dalam negosiasi kan harus dalam negosiasi kan harus ada tawar menawar. Yang namanya kami belanja, kata saya bilang kan harus ada tawar menawar. Tidak mungkin lah sampai setinggi itu harganya. Kalau kami harga pasarannya sekian. Nah itu itu, itu perlu 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 diselidiki itu Pak rumah nah sakitnya yang lebih punya utang lucu, banyak nggak sama obat itu ah itu ya alasan satu lagi ya, yang lebih ya yang buat aku eh, Pak, kami ini di rumah sakit ini pembayarannya bukan Bapak pesan langsung bayar. Sampai 6 bulan Pak baru dibayar. Sampai 6 bulan baru dibayar. Maka tuh, wah sudah kalau gitu. Kemudian saya komunikasi dengan kepala bagian ini dengan obat-obatan. Kepala, ya memang gitu Pak. Makanya mereka kalau bahasanya tuh, kalau bahasa Bangka tuh sekenek-kenek. Semaunya dia harganya. Makanya karena utang tadi belum dibayar. 6 bulan baru dibayar. Mereka sudah nagih baru dibayar. Itu dana kita susah Pak. Makanya kami, kalau aku saya prinsipnya ya pejabat pengadilan cuma mengklik mesen nawar. Kalau tidak mau ditawar ya sudah saya ikut harga itu Pak. Tapi di dokumen pencairannya saya tambahkan Pak surat pernyataan. Di dokumen pencairan saya tambahkan surat pernyataan saya yang bertanda tangan di bawah ini nama penyedia ini bertanggung jawab apabila uh, harga yang saya tawarkan ini tidak sesuai dengan kewajaran harganya kami bersedia diaudit. Saya tambahkan seperti itu Pak di dokumen pencairan ya, bukan di lebih baik di awal Pak Nasir ya jangan di akhir ya nanti dikiranya penyedia kayak menjebak gitu kemudian Bapak Ibu di rumah sakit sudah jadi rahasia umum ya jadi kita obat BMHP itu kita nggak akan berkutik kalau kita ngelok sama mereka. Kita punya hutang, apalagi sampai ulang tahun ya. Kita nggak bisa berkutik, kita nggak bisa main nego. iya Makanya ini perlunya manajemen dalam pembayaran, dalam keuangan. Eh, bagaimana sih biar apa ya finansialnya lancar gitu. Selama finansialnya kita ngelok di beberapa obat, kita nggak bisa beli obat secara harga ideal. nah Karena ya, di kami sama, ada satu rumah sakit juga di Batang, ngelok sudah, dia nggak bisa. PP mau nego harga berapa diancam sama sama penyajiannya prinsipal Pak marketing sama prinsipal. iya Nggak mau betul harga kami ya sudah ngelok. Beda nah dengan saya di rumah sakit Lima nggak pernah terjadi seperti itu kan. Ya itu tadi gunanya kita pengadaan ada grup kita kontrol. Ada utang nggak sampai yang lebih nggak. Jadi kalaupun nanti nimbul utang itu belanja yang di akhir tahun Pak Nasir. Jadi belanja-belanja obat di akhir tahun, biasanya di September, Oktober kan udah stok udah habis ini, kita beli, itu nanti jadi utang di tahun depan. Nah, utangnya hanya di situ. Jadi cash flow-nya lancar, pengadaannya jalan. Itu Pak Nasir. Hmm. iya lanjut Ini Pak Bu kita Narsih,
Kita ini Lagi mana Pak Bu Nasir. Narsih ya? Banyak yang Ah, tanya ini. iya nih Bu Narsih nih. Pengadaan barang jasa dalam rangka KSO, alat kesehatan antar rumah sakit dan mitra. Apakah dilakukan oleh pejabat pengadaan atau personel dalam tim KSO? Wah, wah, tim pengadaan lah ribet nih. Ya, ini Bu. Jadi untuk di kami di Rumah Sakit Limpung, untuk yang KSO itu langsung saya minta ke direktur. Karena Ya, bagaimana juga itu kebijakan-kebijakan PA ya. Nilainya dan nilainya juga lumayan besar. Jadi KSO itu silakan penyedia yang mau KSO yang alatnya mau ditinggal, kita beli apa silakan penawaran terus saja ditinggal itu dengan direktur. Nah, kita sifatnya dengan tim pengadaan yang ada membantu paling koreksi dari butir-butir perjanjiannya, terus dari klausulnya menguntungkan enggak ke kita apa hanya menguntungkan sana atau merugikan. Jadi kita fungsinya hanya di counter aja. Oh, ini perjanjiannya nggak pas ini merugikan kita Bu, ini jangan. Jadi yang berkaitan KSO itu direktur dengan mereka penyedia, kita hanya membantu aja. Jadi ada tim pengendali kegiatan. Nah, fungsinya di situ. Jadi kita masuk di situ untuk membantu. Oh ini nggak pas, ini kurang, ini harganya agak kena mahal dikit, bisa dikurangi apa tidak? ya Itu kalau Pak Nasir. kalau pejabat pengadaan yang melaksanakan KSO agak berat juga nih. Ya serahkanlah kepala RSUD lah yang punya kebijakan. Lanjut kita ke, nah ini Sekda nih. Ah, hebat nih jabatannya Sekda nih. Cak Mos, dia bertanya berkaitan dengan market sounding. Tadi belum sempat dijelaskan, Pak. Konsepnya seperti apa? Market soundingnya. Ah, silakan, Pak. Hmm. Jadi market soundingnya karena kita nggak ada apa ya, produk baku kan. Jadi market sounding jadi kita satu dari marketing yang menawarkan ke kita. Jadi kan banyak kan marketing nawar-nawarkan barang ke kita itu. Banyak, banyak Sama saya yang kedua dengar. kita kirim surat. Kita hubungi marketing yang lain. Market sounding yang berhasil banget, ya menurut saya berhasil banget itu kemarin kita pengadaan AHU ya, air handling unit, tata udara itu satu, kemudian yang kedua gas medis itu dua, dan ketiganya anu pelaksana bintek. Jadi peningkatan kapasitas SDM itu kita market sounding. Kita ke biro, saya surati 5 biro. Jadi 5 biro sekaligus saya surati sama satu. Oh, jadi saya tawarkan ke PPTK dulu nih. Saya tawarkan ke PPTK. Kalau yang obat Alkas itu kan jelas nggak mungkin PPTK bermain kan, nggak mungkin PPTK punya eh, jago ya dalam tanda kutip punya jago. Jadi ini relatif enak. Kita tinggal ke prinsipal ke distributor sudah dapat jawaban sudah. Kalau mungkin kita panggil untuk presentasi ya kita panggil untuk presentasi. Jadi lebih ke offline-nya market sounding. Kemudian yang sifatnya penyedia-penyedia lokalan ada. Itu saya tawarkan. Selalu saya tawarkan ke para PPTK. Ada nggak eh, punya ini teman penyedia yang ada? Ada yang bilang, oh saya punya satu, saya punya sudah. Karena ada yang punya untuk keadilan, saya kirim surat semua. Saya minta penawaran harga. Speknya harus dimunculkan dari sekarang. Jadi, misalnya ada peningkatan kapasitas SDM, transportnya pakai busnya apa? Misalnya busnya jet bus 5, kapasitasnya sekian. Tujuannya ke sekian, ke ini, hotelnya ini, makanya sekian kan. Itu saya sampaikan. Nah, kita undang setelah itu. Mereka kirim penawaran, kita undang. Jadi setelah penawaran, berkat penawaran, kita undang lima-limanya. Kita undang dalam 1 hari. Dia datang duluan, presentasi duluan. Jadi datang duluan, presentasi duluan, mereka siswakan paparan. Kita tulis dengan tim kan, saya nggak mau sendirian, jadi ada tim kita bareng dengan tim pengadaan itu. Kita tulis, kita biar tertulis, tulisan tangan biar otentik. Silakan paparan macam-macam macam-macam. Ketemu harganya berapa? Harganya sekian. Sudah pasti sudah. Sudah booking hotel sudah. Sudah menu hotelnya mana, bisnya apa sudah tahu semua.
Terus saya tanya ini Pak Nasir ini, yang sering kadang kita main, banyak oknum lah kadang masalah cashback lah atau diskon. Saya tanya langsung di forum itu, ada diskon enggak? Atau ada cashback enggak? Kalau ada silakan sampaikan di sini sekarang. Jadi disampaikan. Ada yang eh, diskonnya satu peserta sekian, sekian, sekian. Itu kita sampaikan. Bisa kita rekap. Oh, cashback sekian, memotongkan anggaran sekian, dia fasilitas seperti ini. Akhirnya ketemu dengan harga terbaik. Harga lebih murah, ada fasilitas tambahannya, ada narasumber ESQ-nya yang nggak bayar karena dia narasumber juga, terus fasilitasnya lebih enak. Udah, akhirnya kita sepakat pakai itu. Jadi lepas itu. Jadi tadi orang-orang rumah sakit yang punya jago, punya apa, lepas. Dia nggak berhasil semua. Karena saya pakainya markup sendiri yang seperti itu. Jadi harga terbaik dengan kualitas terbaik, speknya sudah ada, lebih baik lagi, itu yang kita ambil. Ini menjawab yang Pak Sekda ya. Jadi kita undang sama gas medis. Gas medis, instalasi gas medis kami di Batang ada dua penyedia, Samator sama Surya Gas. Kami panggil dua-duanya di satu hari. Jadi kita bersurat ke Samator, kita bersurat ke Surya. Kami membutuhkan instalasi gas medis untuk satu rumah sakit. Kemungkinan eh, pakai di angka 7 bulan titik instalasi gas medis, totalnya sekitar mungkin di angka 2 miliaran. Nanti kita kontrak payung dari awal kita sudah sampaikan, kita kontrak payung 3 tahun. Silakan paparan. Kami mintanya speknya TKDN, eh, gasnya ini, pipanya ini, terus ada pakai sentralnya ini, terus macam-macam keluar. Silakan paparan. Paparan ini dari Samator sama dari Surya paparan. Ada. Oh, udah. Ini sudah enak ini. Yang Samator seperti ini, yang Surya seperti ini. Saya tanya harganya berapa? Harganya Samator sekian, Surya sekian. After salesnya bagaimana? Garansinya bagaimana? Oke, sudah. Baik, setelah ini kita katalogkan. Saya bilang gitu. Setelah kita katalogkan, kita mini kompetisikan. Siapa yang masuk, kita ambil. Ya, yang masuk ternyata ya yang tadi, yang lebih rendah, lebih bagus, after salesnya bagus. Dan saya bilang pokoknya ini gasnya nggak boleh ngunci ke satu gas. Jadi misalkan yang menang Samator ya dia bisa kompatibel dengan Surya, Surya juga kompatibel dengan Samator. Konektornya harus nyambung, akhirnya aman kan. Jadi market sounding kita seperti ini. Ini saya kemarin buka arsip belum ketemu yang permohonan ke mereka, ke prinsipal dan distributor. Itu Pak Sekda, nggak betul Pak Sekda mana ini kurang tahu ini. Pas dari mana nih? Aduh, kita lanjut Pak. Nih Pak, Cakus. Jadi ada pertanyaan dari temen nih. Dia akan bertanya, kebetulan dia juga pejabat di pengganti saya di Rumah Sakit Umum. Dia nanya, bagaimana dengan pengadaan obat yang bersumber dari dana BLUD, obat di luar formularium nasional dan formularium RSUD. Karena terkadang di rumah sakit ini kan di bagian obat-obatan itu ada obat khusus yang diminta oleh dokter spesialis. Misalnya bagian itu lab itu obat itu menyediakan obat A. Ternyata tidak cocok kata dokter spesialis yang minta yang B atau C. Nanti sementara itu tidak ada di dalam perencanaan. Bagaimana tuh menyikapinya? Bagus. Ini ya, jadi tadi saya sama di awal. Jadi di sirupnya, di ROP-nya itu kita masukkan sini Pak Nasir. Obat generik Ini dan yang pengadaan langsung. oh, Nah, oh, dia generik apa paten? Terus paten. misalkan paten ya, kita paten. Kebanyakan paten Nah obatnya. ini, nah Oh, udah kita oh. kasih rumah Pak. Jadi di awal perencanaan udah kasih rumah. Ini tadi sekaligus jawab yang komposisi ya. Kita nggak. Jadi untuk obat
yang katalog, non katalog kita nggak pakai persentase berapa, tapi kita ngambil dari tahun kemarin. Tahun kemarin misalkan untuk yang non katalog itu tiap unsur itu 300 juta, kita tambah 100. Jadi 400 jutaan semua. Di awal awal pembuatan 400 juta semua. Oke. Baik itu penunjang, katalog, non katalog, paten, generik, kita kasih rata 400 semua dulu. Ini berdasarkan yang kemarin. Kalau kira-kira kemarin tuh kurang dari 400 ya kita kasih 300. Jadi kita ambil ambil seperti itu dulu. Karena paku RBA kan dia dinamis, dia bisa berubah, bisa geser-geser, yang penting masih dalam satu rumah. Jadi kita kita posisikan dulu, porsinya ini dulu. Di tengah jalan nggak ternyata misalkan pertengahan tahun ini di semester pertama kok trennya yang paten ini kebutuhannya banyak. Banyak kejadian-kejadian yang butuh obat paten yang non katalog. Sementara obat yang generik misalkan, generik kok sisa ini. Generik non katalog kok sisa ini. Itu ya berarti yang buat generik non katalog kita ambil, kita masukkan ke paten katalog. Jadi di tengah jalan kita dinamis. Oh ini trennya nggak banyak dipakai. Ya ini yang kita kurangi, kita tambah ke yang banyak. Ini kita Hmm. kita makanya tadi kita bilang kita ada grup itu komunikasi. Misalkan dari farmasi yang menyampaikan, oh ini yang obat paten stoknya kurang, pagunya kemungkinan kurang. Kita lihat di file yang tadi saya bilang di DPP itu. Oh iya ternyata sudah hampir habis. Dan kita tanya, yang ini ah, ada nggak yang non katalog tapi yang generik kurang nggak? Oh, ternyata sisa banyak ya udah kita ambilkan kita masukkan ke yang paten non RK. Jadi kita fokusnya kalau non ekat ya kita subsidinya di non ekat juga. Nah ini jadi ini mengcover ke sini. Karena ini kan jumlahnya beda ini. 332 400. Ini dipotong masuk ke sini. Tengah jalan potong tarik ke sini. Jadi sesuai kayak perjalanan aja. Kita nggak harus sekian persen enggak. Kita mengalir aja. Kalau kita terlalu saklek dengan paku seperti itu, nggak jalan nanti. Karena RBA Hmm. itu dinamis beda dengan DPA ya, beda dengan APBD. APBD kalau perencanaan A ya udah A, tapi karena RBA-nya payload itu dinamis ya udah start awal kita berapa, nanti di tengah jalan mana yang volumenya banyak kita tambah, yang volumenya kering sedikit itu yang kita kurangi. Itu Pak Nasir. Siap, Masya Allah mantap nih. Memang ya harus seperti itu. Kalau Pak ini kira-kira Cak Kus ini hanya mengurus rumah sakit umum doang atau dapat juga tupoksi ke OPD lain. Sepertinya apa yang disampaikan Cak Kus ini kayak pegawai tetap RSUD nggak ada sampingan lagi. Ada, saya 10 10. 10 itu satu rumah sakit, satu puskesmas rawat inap, sisanya OPD, Wih, dinas, terus ada juga kecamatan, kelurahan ada. Masya Allah. Ini bukan ini lagi, ini Superman ini. Superman. Makanya ini Suplemennya sampai priang kenceng ini. nih. Ini Saya jaketan cuma ini. saya dapat 7 aja aku udah kebingungan. RSUD itu paling parah. Kenapa parahnya? Pesan obat-obatan setiap hari, makanya saya standby di rumah sakit umum. Punya meja sendiri. Di OPD lain juga kebagi. 7 OPD. Janganlah, jangan harian lah. Ya, Ya gimana? paling enggak ya Mau 3 minggu 1 bulan lah. Nah, ini pesannya harian kok, Pak. Pak, saya butuh ini, Pak. Saya butuh ini, saya butuh ini. Pengklik ya. Jadi saya, makanya saya bilang, Cak Kus, memang ahlinya pengadaan. Superman. Hebat. Berarti Ya, suplemennya lanjut kenceng Pak. dong.
Su, Kita ada lanjut. ada masukan nggak Su terkait ini Su, terkait prosentase BMHP sama ini Su, barangkali ada yang pasnya gimana Su? Bang Oji, silakan Bang Oji. Saya belum paham itu. Ya harusnya pola historical data itu harusnya dipegang nih, kebutuhan-kebutuhannya ini polanya bagaimana? Pasti ada polanya itu sehingga kita Iya, harus menemukan optimasinya sehingga nggak Iya, tiap hari kita harus duduk di situ. Kita kan oh polanya ini meningkat ini gimana kalau kita pengandannya bisa 3 bulan sekali, bisa setahun sekali ya, atau 3 tahun sekali ya gitu pola-pola itu yang harus dipelajari untuk mencapai apa optimasinya sehingga kita tidak iya. sibuk pengadaan, sibuklah pada kinerjanya itu. Bisa itu dicari itu polanya. Benar, Mungkin benar, begitu. benar. Benar. Baru Ya, ya, sadar kami. ya. Lanjut, Cakus. lanjut, siap. Nah, ini Pertanyaan gimana berikutnya nih? ini. Belanja makan minum pasien lewat e-purchasing Wah, atau metode lainnya. Pak, pemakaiannya satu atau dipecah? Makan minum makan minum pasien ya. lewat minum. Sebentar. Ini, ini bahan kering, kemudian ada overhead, extra fooding, basah. Ini per kode RUP ya, per kode RUP ini ada. DLP. Ini per kode RUP, bahan basah, extra feeding juga per kode RUP, kemudian overhead juga RUP. Nah, untuk pembelinya Ibu, ini masing-masing ya. Jadi untuk yang kering, ini per 3 bulan biasanya. Karena harganya, ini saya minta memang. Jadi saya minta ditemukan dengan penyedianya, dengan tim bareng. Saya tanya, untuk fluktuasi harga kira-kira efektif berapa bulan? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun? Dan penyedia, kalau yang bahan ini efektifnya di 3 bulan. Sudah 3 bulan berarti kita belinya 3 bulan sekali. Kalau ada inflasi macam-macam fluktuatifnya 1 bulan, ya saya beli 1 bulan sekali. Jadi ini yang bahan kering itu 3 bulan sekali. Kemudian yang overhand kayak ini sama, ini 3 bulan. Nah, ini susu, telur, ini relatif hampir stabil setiap 6 bulan. Ini setiap 6 bulan. Kemudian yang basah, nah 1 bulan. Kenapa 1 bulan? Karena faktor penentu harganya lebih fluktuatif. Kadang ada bencana, ada macam-macam, ada kenaikan BBM. Ini kita kesepakatan di awal dulu. Jadi penyedia kita undang, berapa sih harga harga terbaiknya, berapa sih harga logisnya ke penyedia, fluktuatifnya berapa. Jangan sampai eh, kita beli itu merugikan mereka atau merugikan kita. Jadi kita win-win solusinya seperti ini. Sama dengan kayak yang makan minum rapat juga sama. Makan minum rapat kita 3 bulan. Jadi makan minum makan minum rapat, makan minum pasien yang apa yang bentuknya makan jadi makan minum itu 3 bulan. Kita proses 3 bulan. Lewatnya ada yang katalog, ada ya di Naprok, ada yang kita kan ada kalau di Jawa Tengah itu ada gratis ongkir ya, bila pengadaan Blangkon Jateng. Kita di Blangkon Jateng. Langkon Jadi Jateng. semua yang bisa mana yang SPC-nya enak, yang transaksinya lebih enak karena kita mengcover 12 OPD ya yang bisa kita lakukan di manapun ya itu yang kita sarankan. Pernah saya Hmm, sampaikan di forum di Jawa Tengah, kenapa sih uh, pertransaksinya Batang kok lebih sering ke gratis ongkir? Aplikasinya gratis ongkir. Dia bilang, ya gratis ongkir lebih mudah, kita fleksibel ya kita pakai gratis ongkir. Kita 12 OPD nggak mungkin kita nyari yang ribet. Jadi kalau gratis ongkir itu kita dimanapun kita bisa transaksi. Kita nggak muter-muter karena kita punya auto link, auto login yang cepat dibandingkan dengan aplikasi yang lain dari provinsi. Ini jadi aplikasi dibuat untuk memudahkan bukan untuk mempersulit. Itu ya Bu. Jadi untuk tadi Bu siapa ini?
Pak Yuda ya, Pak Yuda Umbara, makan minum pasien lewat purchasing, cuma ada yang lewat, jadi kita bagi ada yang kita lewat Inaprok di katalog, ada yang kita lewat Blangkon Jateng, lewat gratis ongkir. Sesuai sesuai marketnya lah, dia ini pangsanya lebih luas ya kita pakainya di katalog. Kalau cukup lokal kita pakainya di Blangkon Jateng. Itu kira-kira Pak Nasir. Kita lanjut Pak Nasir ya, ini ke Bu Maria Vini ya. Pak Nasir di mute itu. Izin Pak Muji ya, saya langsung lanjut Pak Muji ya. Oke, langsung ke Hmm. Ibu Maria Vini Bu lagi ya. Maria Vini lagi ya. Belanja obat dan BMAP. Dipecahkan ada Dipecah karena pergeseran pergeseran. menghindari Nah, tender. ini tadi saya Enggak. bilang tadi. Saya Boleh nih. lupa Permenkesnya. Jadi untuk obat itu kan diarahkan ke katalog sektoral ya. Jadi katalog versi 5 yang masih jalan itu salah satunya adalah sektoral kesehatan. Terlalu banyak yang harus dihafal, jadi kadang lupa. Eh, untuk obat purchasing. Purchasing itu selama di sirupnya purchasing, kita mau beli 1.000 kali pun nggak masalah. Yang penting kita purchasing ya. Kita purchasing dan memang aturannya kita harus beli di katalog ya sudah. Dibeli sesuai kebutuhan tentunya, bukan terus ah kayak Pak Nasir tadi hari ini beli, besok beli. Janganlah Pak. Iya, iya, teh memang. Nah, kita data dulu nih. Mitigasinya apa? Kebutuhan obat ini berapa lama sih? Misalkan lagi musim panas kayak sekarang yang laris itu paling Paraset, terus kadang ya pereda nyeri penyerda itu masih banyak kan. Nah, mungkin di pertengahan ini belinya banyak. Ya kita beli banyak untuk 3 bulan misalkan, 3 bulan. Ya kita transaksi obat nggak setiap minggu itu belum tentu Pak Nasir. Jadi obat itu kadang saya transaksi sebulan sekali. Jadi sebulan kita beli banyak. Ini aja sih. Jadi nggak mesti setiap minggu ya, apalagi setiap hari ya. Nggak bisa apa-apa kalau kita setiap hari beli obat, Pak. Jadi dua 2 minggu, 3 minggu gitu. Cuman selangnya pada saat bulan Januari sampai Maret, Pak. Itu baru saya tidak mau kalau ada jeda SK-nya. Itu aja cuma lainnya saat kadang hari Senin, hari Rabu belanja lagi. Aduh, pusing. Lanjut, Pak. Ya itu dipetakan, Pak. Seperti tadi Iya. disampaikan suhu tadi. Jadi Mm-mm. dipetakan kebutuhannya apa, Betul. di Benar. kategorikan oh ini BMPP-nya kita beli. Kadang kalau beli malah kadang bareng Pak. Jadi BHP BHP medis, BHP non medis, kemudian obat katalog, generik, paten, belinya bareng, mintanya bareng. Waduh, Wes, seminggu gitu kita transaksi Pak. Tapi untuk 3 bulan, untuk untuk dua tiga bulan. bulan. Iya, iya. Lanjut ke Pak Putra, Pak. Dan Pengadaan obat terikat TKDN. Bagaimana? ya untuk Wajib nggak TKD dia memang kita maksudnya? kan spek eh, jadi kita beli obat kan TKD kan oke utama tapi lebih utama kan speknya yang dibutuhkan bukan yang diinginkan ya. Bukan. Yang dibutuhkan user itu speknya apa sih? Spek itu spek obat itu bisa dicukupi oleh TKDN enggak? Kalau oleh TKDN ya kita sarankan belinya fokus ke TKDN. Mm-mm. Obat gigi kita cari TKDN nggak ketemu Pak Nasir. Diajar sama Kobra Pak Nasir. Non TKDN semua Pak. Nanti TKDN. Nggak bisa nego lagi itu. Negonya paling Oh. sulit itu. Oh. Belum lagi kadang Dexa itu, di nego minta ampun Dexa. Ya, itu Bah- Deksa. Nah, Berarti sama, itu Pak ya? saya kalau ketemu Dexa, dan nego nggak mau, saya bilang sama yang minta, ganti aja sama distributor lain, ganti, saya nggak mau. Dia nggak pernah mau turun ya. Udah, ganti kita. Nah, nyebut merek ini ya. Jadi kalau di sini ada dari marketingnya Dexa atau obat yang kami sebut, mohon maaf ya. Jadi untuk koreksi, biar kita nego lah kompetitif, ada obat yang lain.
Dan untuk Apip, alhamdulillah Bu Mariaf ini, jadi untuk di Batang komunikasi antara Apip, BPJ dengan Satker itu eh, berirama ya. Jadi kadang Apip tanyanya ke PP dulu ini gimana Mas obatnya apa pembelian seperti ini. Oh kita jelaskan nyambung ya sudah, nggak ada masalah. Kita nggak ada yang dilanggar ya sudah. Jadi yang penting kita ya komunikasi lah. Kita nggak ada kepentingan, kita beli sesuai regulasi, sesuai aturan, kita bisa menjelaskan kenapa belinya dicicil, kenapa belinya seperti ini, kita jelaskan aja. Karena nggak mungkin kita beli obat, bruk, jadi satu, ternyata ED-nya mepet semua, ya, terbuang semua itu. Kan kita obat lihat ED-nya juga. Panjang nggak Iya, ED-nya? Itu Bu Maria ya. betul. Terus Pak FM Putra sudah kejawab tadi. Sekte lagi. Izin tanya Pak, Wah, kalau itu gimana tuh? Wah, PPK sama kayak PP ya. Jadi nasibnya sama Pak. Tadi saya sebut, jadi PPK dan PP nggak dapat honor, tapi honornya dapatnya yang tim pengendali kegiatan. Jadi kalau dapatnya di tim pengendali fungsional, kegiatan. kalau fungsional kan? Enggak, ini enggak PPK kan enggak dapat Pak. Itu Oh, kemarin nggak dapatnya dapat. kan KPA. Tadi Perpres yang baru dapatnya KPA. Tapi saya bolak-balik menyampaikan kita cari aman lah daripada kita uang sudah lari ke laut, kita suruh mengembalikan lebih baik ada regulasi yang aman, kita bisa dipakai, SHS-nya ada, ya kita pakai itu. Nah, SK tim yang dibentuk oleh KPA, yaudah kita pakai itu. Berapa nominalnya ada di situ ada. Dan KPA oke, welcome, yaudah kita pakai itu aja. Yang penting aman, kita nggak mengembalikan. Jadi kalau suhu bilang 5L dan Matam itu ya kita pakai. Kita legiologisnya kita pakai lah. Kita cari aman aja lah, Pak. Ya, ya. Waduh, kalau kalau menurut kalau pemahaman kami kemarin itu karena fungsional PBJ itu tidak dibayar apabila menggunakan dana APBD dan APBN. Tapi kalau BLUD tidak ada aturannya, boleh. Mengembalikan Pak Nasir. Saya cari aman Pak Nasir. Saya nggak menyarankan yang neko-neko, Pak. Ya, 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 bisa. Kalau cari aman bisa, ya cari aman. Jangan Nah ini Bu nakut-nakutin, Kris ini. uji-uji lah, uji-uji lah. Jadi Eh, Bu Kris di chat terakhir itu. Jangan hanya beli obat harga murah, tapi lihat ide. Siap Bu, itu tadi saya bilang. Kita obat makanya kita jangan cari itu. Kita lihat idenya. Kalau idenya nggak pas ya sudah. Cut. Nggak mau. Saya juga bilang sama tim farmasi, tim gudang. Obat datang cek ID-nya. ID-nya mepet, kembalikan. expired ya. Oke. Iya. Cak mau jangan lupa tuh peserta minta ini yang apa tadi? Oh, Excel-nya tadi mungkin bisa jadi panduan juga untuk teman-teman nih kan di rumah sakit termasuk saya juga nih. Jadi kami bisa menyampaikan ke RSUD ini bahwa perlunya tim pengendali teknis tadi biar ada kesesuaian komunikasi antara PPA dan PPK. Jadi jangan asal belanja, jangan asal buat dokumen, jangan asal buat RUP. Nah, ini benar nih. Apa yang saya sampaikan Cak Kus ini memang benar-benar masukan benar-benar banyak jalan keluar bagi kami di daerah, terutama kami di kepulauan ini. Kepulauan yang memang agak susah. Termasuk tadi penyedia yang agak tanda kutip susah diajak negosiasi. Nah, ini buat teman-teman Bapak Ibu yang gabung di sini, kita banyak Hmm. belajar dari Cak Kus ini. Mungkin ini sudah lewat setengah empat nih, kita kembalikan ke Swabil Hajat nih. Pak Muji nih bagaimana nih? Kapan kita Ya, lanjut sudah untuk habis volunteer habis. waktunya. Kalau diteruskan 3 hari pun nggak selesai juga. Jadi saya beri apresiasi nih kepada Pak Kuswoyo yang bukan bukan orang kesehatan Pak Kuswoyo kan, ya Bukan, Pak. Basicnya dengan ekonomi ya, usaha Pak. ya mau melangkah jadi sehingga ketemu dunia-dunia baru. Tadi menyebut RPA. Apa itu RPA? Pak saya udah sampai ke sana. Kita mungkin masih bingung apa itu RPA, rencana bisnis apa gitu ya. Terus Pak saya udah mulai hafal jenis-jenis obat, walaupun bukan orang medis ini. Yang ketiga ya tadi ketemu apa dunia kesehatan yang memang perlakuannya khusus ini, termasuk tadi pengadaan makan, minum dan sebagainya. Jadi ya kita itu prinsip-prinsip pengadaan
pola-pola pengadaan, pola-pola kontrak bisa lah walaupun kita di kesehatan, di konstruksi dan sebagainya itu sama semuanya. Asal dengan apa? 5L dengan matamu tadi. Jadi kita walaupun kita bukan orang kesehatan kita bisa ke sana. Walaupun kita bukan orang konstruksi kita bisa ke sana. Kalau masalah konstruksi keteknisan ya tetaplah orang konstruksi yang menguasai. Tapi secara pengadaan, secara kontrak dan 5L sama matamu itu tentunya kita bisa lah melangkah ke sana sehingga kita ketemu dunia-dunia baru. Demikian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih pada Pak Kuswoyo yang telah mau sharing pengalaman. Kadang-kadang orang itu jual mahal nggak mau sharing-sharing pengalaman atau merahasiakan apa yang telah dia kerjakan. Terima kasih Halo, juga Bapak pada Ibu. Pak Nasir yang telah menjadi Halo. moderator acara ini, kepada Ini Bapak Ibu semuanya peserta diskusi. dan Semoga itu kita pengen eksekusi memperoleh mawon manfaat kami dari mas kegiatan kalian ini. mas ini tuh Terima apa kasih. itu dari Wassalam. langsung dan apa namanya Waalaikumsalam warahmatullahi dan itu wabarakatuh. ini Baik, terima kasih Pak belum Muji. SMP. Kita lanjut ke Cak Kus nih untuk Oke, penutupnya nih. dan itu Silakan kami Cak Kus. sampai yang saya sini dulu. Oke, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya sampaikan terima kasih ke Suhu atas supportnya, dorongannya sehingga bisa sharing ya, sharing PP di RSUD meskipun basic saya bukan orang kesehatan, tapi membuat dorong ke kami. Dan betul misalkan Suhu tadi, kita bekerja yang penting 5L, 5L dan matamu. Kita ada regulasi bukan kita cari celahnya, tapi kita cari amannya. Kita jadi orang jangan orang yang suka mencari celah. Ya. Kalau kita mencari celah, nanti kita dicari celahnya gampang juga. Ya kita dia jalan ya sesuai regulasi, sesuai aturan, logikanya bagaimana, legalnya seperti apa. Dan di rumah sakit eh, banyak kegiatan, banyak temuan, banyak hubungan dan sana sini ya kita yang penting jalan-jalan yang lurus-lurus saja. Jangan yang neko-neko karena kita dilihat dan diperiksa oleh banyak orang. Itu Pak Nasir. Terima kasih. Kembali kasih, Masya Allah. Nasihat Cak Kus ini memang mantap ini. Yang pertama Bapak Ibu, kuncinya adalah terapkan. Mari kita terapkan 5L dan matamu. Memang ini kunci pengalaman saya juga. Artinya dari pengalaman saya sudah menerapkan 5L dan matamu itu insya Allah aman. Dan juga kemarin saya sudah diperiksa 2024, mudah-mudahan tidak diperiksa lagi. Oleh BPK bisa-bisa sumber dana BLOD, APBN, dan APBD. Seperti disampaikan Cak Kus tadi, kalau kita ikuti aturan, insya Allah kita aman, kita bisa eh, artinya bisa menyelamatkan diri kita. Tapi kalau kita dari awalnya tidak ikuti aturan, maka kita sendiri yang akan merasakan akibatnya. Benar. Jadi nasihat-nasihat disampaikan Pak Muji, Cak Kus tadi benar apa adanya dan pengalaman yang telah saya lakukan di selama menjadi PP di RUSD. Nah ini Bapak Ibu semua kita banyak belajar dengan Cak Kus. Nanti kalau misalnya waktu kita sudah tidak mencukupkan lagi, tidak mungkin lagi, kalau ada apa-apa silakan langsung ke Japri ke Cak Kus untuk konsultasi terkait dengan pejabat pengadaan, ya tidak harus di lingkup RSID, tetapi juga terkait dengan pengadaan lain juga. Cak Kus orangnya enak, kapanpun, dimanapun siap memberikan masukan dan dukungan pada kita. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kami selaku moderator yang sudah memimpin webinar pada hari ini mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian kami, dalam memandu ini, acaranya banyak terjadi kesalahan-kesalahan, kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, baik sengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada Pak Muji, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Pada Cak Kus, terima kasih masukan, nasihatnya sudah diberikan kepada kami. Sekali lagi, kami tutup dengan seperti biasa, pantun MSTC selalu di hati. Materi yang dibahas selalu berganti. Jumpa kembali di hari Jumat nanti dengan materi yang lebih mantap lagi.
Membuat pagar, kawat berduri. Perut lapar, makanlah ketan. Kami mohon izin undur diri. Semoga diberikan keberkahan dan kesehatan. Sekali lagi, kami Cakep. mengingatkan hari Jumat. Jangan lupa Bapak Ibu, seperti biasa. Hari Jumat kita materi tanggal 16. Bukan hari Jumat sih. Hari Rabu, Pak Mus ya. Ya, Hari hari Rabu Rabu, hari tanggal Rabu. 16. Hari Rabu tanggal 16 seperti biasa jam 14.00 dengan materinya air putusing mini kompetisi berdasarkan peraturan LKPP nomor 93 tahun 2025. Nah, ini materi ini sangat penting sekali karena lagi booming, lagi viral ini. Kita Bapak Ibu kita ramaikan materi ini, insya Allah lebih mantap lagi. Bersama Pak Tommy Berlinanto dari Jogja. Beliau adalah praktisi pengadaan juga, fungsional pengadaan barang dan jasa. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.